Istriku yang dulu kukira mencintaiku sepenuh hati, kini lebih memilih berselingkuh dengan bos ayam demi kekayaan, menghancurkan segala yang pernah kami bangun bersama. Aku, Ahmad, adalah seorang pria biasa dengan kehidupan yang bisa dibilang sederhana. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tempat aku dibesarkan oleh orang tua yang bekerja keras demi menyekolahkanku hingga tamat SMA. Setelah itu, aku memutuskan untuk merantau ke kota, mencari pekerjaan agar bisa membantu keluarga dan membangun hidupku sendiri. Di kota inilah aku bertemu Juleha, wanita yang kemudian menjadi istriku. Kami berkenalan di sebuah acara pernikahan teman sekampung beberapa tahun lalu. Saat itu, Juleha masih terlihat begitu polos dan manis, seorang gadis muda yang selalu tersenyum hangat kepada siapa saja. Kesan pertamaku padanya sangat kuat. Ia tampak seperti wanita yang lembut, penyayang, dan tak banyak menuntut. Kami mulai dekat setelah acara itu. Pada awalnya, hubungan kami hanya sebatas pertemanan biasa. Namun, seiring waktu, ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara kami. Juleha sering bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia ingin memiliki keluarga kecil yang bahagia, rumah yang nyaman, dan suami yang mencintainya sepenuh hati. Aku mendengarkan semua itu dengan senyum di wajahku, karena itulah impianku juga. Setelah 2 tahun pacaran, kami akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami tidaklah mewah, hanya acara sederhana di rumah orang tuaku. Tapi saat itu, aku merasa dunia milik kami berdua. Juleha tampak begitu cantik mengenakan gaun pengantin sederhana, dan matanya berbinar-binar penuh harapan. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan segala cara untuk membuatnya bahagia. Namun, seperti pepatah lama, kebahagiaan tak selamanya datang tanpa ujian. Dan aku sama sekali tidak menyangka bahwa ujian terbesar dalam hidupku justru akan datang dari orang yang paling kucintai. Saat awal pernikahan, kehidupan kami cukup damai. Meski sederhana, kami berdua bisa saling melengkapi. Aku bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil kecil di pinggiran kota, sementara Juleha menjaga rumah dan sesekali membantu tetangga dengan menjahit pakaian. Penghasilanku memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam sikap Juleha. Awalnya, aku pikir ini hanya fase adaptasi. Setiap orang pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, apalagi dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Tapi semakin lama, perubahan itu semakin terasa. Juleha mulai sering mengeluh. Ia mengatakan bahwa rumah kontrakan kami terlalu sempit, pakaian yang ia kenakan sudah usang, dan perhiasan satu-satunya yang kupunya hanya kalung emas tipis yang kuberikan saat hari ulang tahun pernikahan pertama kami. Aku mencoba memahami keluhan-keluhan itu, meski terkadang rasanya sulit untuk tidak merasa tersinggung. Ahmad, aku hanya ingin kita punya kehidupan yang lebih baik, katanya suatu malam setelah makan malam. Aku ingin kita bisa beli mobil, tinggal di rumah yang besar, dan aku bisa pakai baju baru setiap minggu. Aku tersenyum getir, mencoba menenangkan hatinya. Aku tahu, sayang. Aku juga ingin semua itu. Tapi kita harus bersabar. Aku sedang berusaha menabung, dan semoga suatu hari nanti kita bisa punya semuanya. Juleha menghela napas panjang. Tapi sampai kapan? Sudah 5 tahun kita menikah, Ahmad. 5 tahun, dan kita masih seperti ini. Apakah kita akan selalu hidup begini? Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku tahu dia benar. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku sudah bekerja keras setiap hari. Bahkan rela lembur demi mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, gaji bulananku hanya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Meski begitu, aku tetap berusaha meyakinkan Juleha bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Sayang, kebahagiaan itu bukan soal uang atau barang-barang mewah. Yang penting, kita saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Jawaban itu hanya membuat Juleha diam. Matanya menatap kosong ke arah meja makan, seolah-olah kata-kataku tidak lagi memiliki arti baginya. Sejak percakapan itu, Juleha tampak semakin asing bagiku. Ia mulai jarang tersenyum, dan tatapannya sering kosong seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh dari kehidupan kami. Aku mencoba mendekatinya, bertanya apa yang mengganggu pikirannya. Tapi ia selalu menghindar dengan alasan lelah atau tidak ingin membahasnya. Suatu hari,
Juleha memberitahuku bahwa ia ingin bekerja. Aku bosan hanya di rumah. Ahmad, aku ingin mencari pekerjaan agar bisa membantu finansial kita. Aku agak ragu mendengarnya. Selama ini, aku selalu ingin Juleha fokus mengurus rumah tangga. Tapi melihat semangatnya, aku akhirnya setuju. Baiklah, jika itu membuatmu bahagia, aku mendukungmu. Beberapa minggu kemudian, Juleha berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan agrobisnis milik Pak Haji Soleh, seorang pengusaha sukses pemilik peternakan ayam terbesar di kota ini. Perusahaan itu cukup ternama, dan gaji yang ditawarkan lumayan besar dibanding pekerjaan-pekerjaan lain di sekitar sini. Aku merasa lega saat Juleha mulai bekerja. Aku berpikir bahwa dengan pekerjaan barunya, ia akan lebih bahagia dan mungkin keluhan-keluhan tentang kekurangan materi akan berkurang. Namun, ternyata aku salah. Juleha memang mulai membawa pulang uang lebih banyak, tapi sikapnya justru semakin berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, dan ketika aku bertanya tentang pekerjaannya, ia hanya menjawab singkat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku curiga, tapi aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Ada apa, sayang? Tanyaku suatu malam ketika ia baru pulang pukul 10 malam. Tidak ada apa-apa, aku hanya lelah, jawabnya dingin, lalu langsung masuk ke kamar tanpa bicara lebih lanjut. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan dariku. Rasa curiga itu semakin menguat ketika aku secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Juleha di tengah malam. Malam itu, aku terbangun karena haus dan berniat mengambil air minum di dapur. Saat melewati kamar, aku mendengar suara Juleha yang berbisik pelan. "Ya, Pak Haji, iya, aku juga merindukanmu." Hatiku terasa seperti disayat-sayat. Suara itu, bukan suaraku. Siapapun yang sedang berbicara di ujung telepon itu, jelas bukan aku. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar, tak bisa bergerak. Aku ingin masuk dan mengonfrontasi Juleha, tapi tubuhku seolah lumpuh. Setelah beberapa menit, percakapan itu berakhir. Juleha keluar dari kamar dengan wajah tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika ia melihatku berdiri di sana, matanya melebar sejenak, tapi ia segera menyembunyikan rasa kagetnya dengan senyum palsu. "Kenapa kamu belum tidur?" tanyanya santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Aku mendengarmu tadi," kataku dengan suara gemetar. "Itu siapa?" Juleha tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. "Apa yang kamu dengar? Kamu pasti salah paham. Ahmad, itu cuma teman kerja." Aku ingin mempercayainya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku semakin yakin bahwa ia berbohong. Aku mencoba menahan amarahku, tapi rasa sakit di hatiku semakin dalam. "Juleha, aku mencintaimu. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakanmu. Apa aku salah?" Ia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi ruang tamu. "Ahmad, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi, kadang-kadang cinta saja tidak cukup. Aku ingin lebih dari ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Lebih dari apa? Lebih dari cinta? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Percakapan itu meninggalkan luka yang mendalam dalam hatiku. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi bayangan tentang perselingkuhan Juleha terus menghantuiku. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam perilakunya. Cara ia berbicara di telepon, jam-jam ia pulang, bahkan pakaian yang ia kenakan. Suatu hari, Juleha memberitahuku bahwa ia hamil. Aku awalnya merasa senang, meski ada rasa cemas di hatiku. Namun, senyumku langsung lenyap ketika ia berkata dengan dingin, "Anak ini bukan milikmu, Ahmad. Ini anak Pak Haji Soleh." Dunia serasa runtuh saat itu juga. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya bahwa wanita yang kucintai selama ini bisa melakukan hal sekejam itu. "Kenapa, Juleha? Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku?" Ia menundukkan kepala, tapi matanya tetap menunjukkan kekerasannya. "Maaf, Ahmad. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin sesuatu yang lebih besar, lebih baik. Pak Haji bisa memberiku itu." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Hatiku hancur berkeping-keping.
Cinta yang dulu kupikir abadi ternyata tak lebih dari ilusi di hadapan godaan harta dan nafsu. Malam itu terasa begitu panjang. Aku, Ahmad, duduk sendirian di ruang tamu dengan kepala tertunduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kata-kata Juleha masih terngiang-ngiang di telingaku, menusuk seperti pisau tajam yang tak pernah berhenti melukai. Anak ini bukan milikmu, Ahmad. Ini anak Pak Haji Soleh. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu berpikir bahwa cinta adalah fondasi utama yang akan menyatukan kami dalam suka dan duka. Tapi kini, cinta itu terasa seperti ilusi yang rapuh, hancur oleh ambisi dan nafsu yang tak terkendali. Juleha sudah masuk ke kamar, meninggalkanku tanpa sepatah kata pun lagi. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang ringan di lantai kayu, lalu pintu kamar yang tertutup pelan. Suara itu seolah menjadi simbol akhir dari segalanya. Akhir dari hubungan kami, akhir dari kebahagiaan yang dulu pernah ada. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin aku berusaha meredakan amarah dan kekecewaan, semakin keras pula emosi itu menguasai pikiranku. Bayangan tentang perselingkuhan Juleha dengan Pak Haji Soleh terus berputar-putar di benakku. Apakah mereka sudah bersama sejak lama? Berapa kali Juleha berbohong padaku? Kenapa ia memilih untuk menghancurkan segalanya? Aku bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dinding-dinding rumah kecil ini tiba-tiba terasa begitu sempit, seolah menekan dadaku hingga sulit bernapas. Aku memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Wajah Juleha yang tersenyum lebar tampak begitu kontras dengan kenyataan saat ini. Bagaimana mungkin wanita yang dulu kutemui di acara pernikahan itu, wanita yang begitu polos dan manis, bisa berubah menjadi seseorang yang dingin dan haus akan materi? Aku ingin marah, tapi aku juga merasa lelah. Lelah karena selama ini aku berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakannya. Lelah karena aku selalu berpikir bahwa cinta saja sudah cukup untuk membuat sebuah rumah tangga bertahan. Ternyata, semua itu salah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor tempat Juleha bekerja. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi aku merasa perlu bertemu langsung dengan Pak Haji Soleh. Mungkin, jika aku melihat wajahnya, aku bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku sampai di kantor, suasana tampak ramai seperti biasa. Pegawai-pegawai berlalu lalang, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku menanyakan keberadaan Pak Haji Soleh kepada salah satu resepsionis, dan setelah beberapa menit menunggu, aku dipersilakan masuk ke ruangannya. Ruang kerja Pak Haji Soleh besar dan mewah, jauh berbeda dengan kondisi rumah kami yang sederhana. Di sudut ruangan, ada sebuah meja besar yang dipenuhi dokumen-dokumen penting. Di belakang meja, duduk seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi. Rambutnya disisir rapi, tubuhnya tegap, dan pakaiannya serba mahal. Tatapannya tajam, seolah bisa membaca isi hati orang lain hanya dengan sekali pandang. "Ahmad?" tanyanya ketika aku masuk. "Silakan duduk." Aku mengambil tempat di kursi di depannya, mencoba menenangkan diri. "Pak Haji, saya datang kemari karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Pak Haji Soleh menatapku dengan ekspresi datar, seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. "Tentang Juleha?" Aku mengangguk, menahan amarah yang mulai membara di dalam dada. "Ya, tentang dia. Saya ingin tahu, apakah benar Anda dan Juleha?" Pak Haji Soleh tersenyum tipis, seolah pertanyaanku tidak lebih dari basa-basi. "Ahmad, saya tahu ini sulit untukmu, tapi kadang-kadang, hidup memang harus dijalani dengan realitas. Juleha adalah wanita yang luar biasa, dan saya tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu di antara kami." Jawabannya membuat darahku mendidih. Aku mencoba tetap tenang, meski hatiku sudah hancur berkeping-keping. "Lalu, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pernikahan kami?" Ia menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada dingin. "Ahmad, kamu harus mengerti. Juleha butuh sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kamu berikan. Kamu hanya seorang buruh pabrik, sementara saya bisa memberinya segalanya." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata itu terasa seperti cambukan yang menyakitkan. Aku tahu bahwa kehidupanku memang jauh dari kemewahan. Tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Juleha.
Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Meski aku tidak memiliki banyak uang atau barang-barang mewah. Namun, bagi Juleha, cinta saja ternyata tidak cukup. Setelah pertemuan dengan Pak Haji Soleh, aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku mempertahankan pernikahan ini? Meski sudah jelas bahwa Juleha tidak lagi mencintaiku? Atau haruskah aku melepaskannya dan memulai hidup baru? Aku mencoba berbicara dengan Juleha malam itu. Ia sedang duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Juleha, panggilku pelan. Apa kamu yakin dengan keputusanmu? Ia menoleh, menatapku dengan mata yang dingin. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ahmad, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin sesuatu yang lebih baik. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi, apa kamu tidak merasa bersalah sama sekali? 5 tahun kita bersama, Juleha. 5 tahun kita saling mencintai. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hambar. Cinta saja tidak cukup. Ahmad, kamu tahu itu. Aku butuh lebih dari sekadar cinta. Aku menundukkan kepala, tak tahu harus berkata apa lagi. Hatiku hancur. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memaksakan seseorang untuk tinggal bersamaku jika ia sudah tidak bahagia. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu, kataku akhirnya. Tapi ingat, Juleha, keputusan ini adalah pilihanmu. Jangan pernah menyesalinya di kemudian hari. Juleha diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Ahmad. Aku harap kamu bisa bahagia juga. Beberapa minggu kemudian, Juleha resmi pindah dari rumah kami. Ia memutuskan untuk tinggal bersama Pak Haji Soleh, meninggalkan segala kenangan tentang kehidupan kami yang dulu. Rumah kecil ini terasa begitu sunyi tanpa kehadirannya. Setiap sudut ruangan seolah mengingatkanku pada momen-momen yang pernah kami habiskan bersama. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi bayangan tentang pengkhianatan Juleha terus menghantuiku. Aku mulai jarang bergaul dengan tetangga, karena aku takut mereka akan membicarakan hal ini. Bahkan, aku mulai jarang pergi ke pabrik, karena beban pikiran membuatku sulit fokus bekerja. Suatu hari, aku bertemu dengan teman lamaku, Rizal. Kami dulu sering bermain bersama di desa, tapi setelah aku merantau ke kota, kami jarang bertemu. Rizal tampak terkejut melihatku dalam keadaan seperti ini. Ahmad, apa yang terjadi padamu? Tanyanya khawatir. Kamu terlihat begitu lelah. Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang Juleha, perselingkuhannya, dan keputusannya untuk meninggalkanku. Rizal mendengarkan dengan sabar, lalu menepuk pundakku pelan. Ahmad, kamu harus kuat. Kehidupan ini memang penuh ujian, tapi kamu tidak boleh menyerah. Juleha sudah memilih jalannya sendiri. Sekarang saatnya kamu memilih jalanmu sendiri juga. Kata-kata Rizal membuatku sedikit lega. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit dan melanjutkan hidup, meski tanpa Juleha. Beberapa bulan telah berlalu sejak Juleha meninggalkanku. Aku, Ahmad, mencoba menjalani hidup dengan cara terbaik yang aku bisa. Meski begitu, bayangan tentang dia, tentang semua yang terjadi di antara kami, masih sering menghantui pikiranku. Setiap kali aku melewati ruang tamu atau dapur, kenangan tentang kebersamaan kami kembali muncul tanpa permisi. Tawa-tawa ringannya, suara langkah kakinya di lantai kayu, bahkan aroma parfumnya yang dulu selalu menyelimuti rumah ini. Namun, meski hatiku masih terasa kosong, aku mulai belajar untuk melanjutkan hidup. Aku bekerja lebih keras di pabrik, bahkan rela lembur setiap hari demi mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang masih tersisa. Kadang-kadang aku bertemu teman-teman lama seperti Rizal, dan mereka membantu memberikan dukungan moral. Kata-kata mereka membuatku sadar bahwa hidup ini memang penuh ujian, tapi bukan berarti aku harus menyerah. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak tenang akhir-akhir ini. Beberapa tetangga mulai membicarakan Juleha dan Pak Haji Soleh. Kabar-kabar itu datang silih berganti, dan meskipun aku berusaha mengabaikannya, ada sesuatu dalam cerita mereka yang membuatku penasaran. Apakah benar Juleha sudah sepenuhnya bahagia dengan keputusannya? Apakah Pak Haji Soleh benar-benar memberikan semua yang ia janjikan? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu,
memandangi foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Aku tahu sudah saatnya aku melepaskan semuanya. Tapi ada bagian dalam diriku yang masih ingin tahu. Bagian yang masih merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang pernah menjadi istriku. Pagi berikutnya, aku sedang sarapan ketika tetangga sebelah, Bu Siti, mendatangiku. Ia tampak gelisah. Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi ragu-ragu. "Ahmad, kamu sudah tahu kabar tentang Juleha?" tanyanya pelan. Aku mengangkat alis, heran dengan pertanyaannya. "Tidak, Bu. Ada apa?" Bu Siti menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku hanya ingin memberitahumu karena kita kan tetangga. Kemarin malam, aku melihat mobil besar Pak Haji Soleh parkir di depan rumah Juleha, dan katanya, mereka sudah beberapa hari tinggal bersama di sana." Jantungku langsung berdegup kencang. Meski aku sudah tahu bahwa Juleha tinggal bersama Pak Haji Soleh, ada sesuatu dalam nada bicara Bu Siti yang membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Maksud ibu?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Bu Siti menggeleng pelan. "Entahlah, Ahmad. Tapi ada desas-desus bahwa hubungan mereka tidak seindah yang dibayangkan orang. Katanya, Juleha sering keluar rumah dengan wajah murung, dan Pak Haji Soleh sering marah-marah di depan para pegawainya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Bu Siti. Jika memang benar Juleha tidak bahagia, apakah ini artinya keputusannya meninggalkanku adalah kesalahan besar? Aku tidak tahu harus merasa senang atau kasihan padanya. "Terima kasih sudah memberitahuku, Bu," kataku akhirnya, meski hatiku dipenuhi oleh rasa bingung. Setelah Bu Siti pergi, aku duduk diam di kursi, memikirkan segala kemungkinan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah Juleha benar-benar bahagia dengan pilihan hidupnya? Atau jangan-jangan, ia hanya terjebak dalam mimpi-mimpi palsu yang dibuat oleh Pak Haji Soleh? Rasa penasaranku semakin besar. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah Juleha malam itu juga. Aku tidak tahu apa tujuanku sebenarnya. Apakah untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja, atau hanya sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupannya sekarang. Malam itu, aku tiba di depan rumah Juleha sekitar pukul 9. Rumah itu, yang dulunya milik pengontrakan biasa, sekarang tampak lebih megah, dengan pagar besi baru dan lampu-lampu mewah di halaman depan. Mobil besar Pak Haji Soleh terparkir di depan garasi, persis seperti yang dikatakan Bu Siti. Aku berdiri di balik gerbang, memperhatikan rumah itu dengan hati-hati. Dari luar, semuanya tampak normal. Lampu-lampu menyala, dan aku bisa mendengar suara samar-samar dari dalam. Namun, ada sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman, seperti ada aura tegang yang menguar dari rumah itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara bentakan keras dari dalam. Itu adalah suara seorang pria, dan nada bicaranya penuh kemarahan. Aku mendekat sedikit lebih dekat, mencoba mendengar lebih jelas. "Kamu pikir aku bodoh, Juleha?" bentaknya. "Aku sudah memberimu segalanya, tapi kamu masih saja bermain-main di belakangku." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Siapa yang dimaksud Pak Haji Soleh? Apakah Juleha benar-benar melakukan sesuatu di belakangnya? Aku mencoba mendekat lebih lagi, hingga akhirnya aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Di balik jendela kaca yang tak tertutup tirai, aku melihat Juleha duduk di tepi tempat tidur dengan wajah pucat. Di depannya, Pak Haji Soleh berdiri dengan ekspresi marah. Di samping tempat tidur, ada seorang pria lain, muda, berpenampilan rapi, dan tampak sangat asing bagiku. Mereka bertiga berada dalam satu ruangan yang sama, dan suasana di sana terasa sangat tegang. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Pak Haji," teriak Juleha, dengan suara gemetar. Dia hanya teman kerja." "Teman kerja?" balas Pak Haji Soleh dengan nada sinis. "Apa yang dilakukan, teman kerja, di kamarku tengah malam begini? Kamu kira aku buta?" Aku merasa tubuhku membeku di tempat. Apa yang kulihat itu jelas bukan sesuatu yang bisa kuterima sebagai kebetulan. Juleha ternyata tidak hanya meninggalkanku untuk Pak Haji Soleh, tapi kini ia juga mengkhianati pria itu dengan pria lain. Hatiku dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena keputusan Juleha meninggalkanku ternyata tidak membawa kebahagiaan baginya. Di sisi lain, aku merasa marah. Marah pada diriku sendiri karena pernah mencintai wanita seperti itu, dan marah pada Juleha karena ia begitu mudah menodai cinta yang pernah kami bangun. Aku tidak bisa tinggal diam.
Tanpa sadar, aku mendorong pintu gerbang dan masuk ke halaman rumah itu. Aku mengetuk pintu depan dengan keras, hingga akhirnya Pak Haji Soleh sendiri yang membuka pintu. "Ahmad?" katanya dengan nada terkejut. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Aku datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Haji Soleh tampak tegang, tapi ia mencoba tetap tenang. "Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura bodoh," balasku dengan nada tajam. "Aku melihat semuanya dari luar. Juleha dan pria itu di kamar. Apa ini yang kamu sebut sebagai kebahagiaan?" Wajah Pak Haji Soleh berubah merah padam. Ia langsung berbalik dan masuk ke dalam, meninggalkanku di pintu. Aku mengikuti langkahnya, hingga akhirnya kami berdua berdiri di depan kamar Juleha. Juleha tampak terkejut melihatku. Matanya melebar, dan wajahnya langsung memucat. "Ahmad, apa yang kamu lakukan di sini?" "Sudah cukup, Juleha," kataku dengan suara rendah tapi tegas. "Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Pak Haji Soleh, atau siapapun pria itu. Tapi lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kehidupan ini bukan tentang materi, Juleha. Kamu sudah menghancurkan segalanya demi ambisi yang salah." Juleha terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Ahmad, aku tidak tahu harus berbuat apa." "Kamu sudah membuat pilihanmu," balasku dingin. "Dan aku harap kamu bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya." Malam itu, aku meninggalkan rumah Juleha dengan langkah yang berat. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuatku merinding. Hatiku dipenuhi oleh perasaan campur aduk, antara lega, marah, dan sedikit kasihan pada wanita yang dulu kucintai sepenuh hati. Aku tahu bahwa keputusan Juleha untuk meninggalkanku adalah kesalahannya sendiri. Tapi melihatnya terjerat dalam lingkaran nafsu dan ambisi yang salah membuatku merasa iba. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah, meskipun rasanya sulit untuk tidur malam itu. Setiap kali aku menutup mata, bayangan tentang Juleha dan Pak Haji Soleh terus muncul di benakku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkan pelajaran kepada kami berdua. Bagiku, ini adalah pengingat untuk tidak mudah menyerah pada rasa sakit. Sementara bagi Juleha, entahlah, aku hanya bisa berharap ia menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Meski kenangan tentang Juleha masih sering hadir tanpa permisi, aku belajar untuk fokus pada hal-hal lain yang bisa memberikan arti baru dalam hidupku. Aku bekerja lebih keras di pabrik, bahkan rela mengambil pekerjaan tambahan demi mengumpulkan tabungan. Aku juga mulai aktif bergaul dengan teman-teman lama seperti Rizal, yang selalu ada untuk mendengarkan ceritaku ketika aku merasa lelah atau frustasi. Suatu hari, Rizal mengajakku untuk ikut acara reuni sekolah dasar di desa. Awalnya, aku ragu untuk datang, karena aku takut bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah mendengar kabar tentang perceraianku dengan Juleha. Namun, setelah Rizal meyakinkanku bahwa acara itu akan membantu mengalihkan pikiranku, aku akhirnya setuju. Acara reuni diadakan di sebuah lapangan terbuka di tengah desa. Beberapa teman lama tampak sangat senang melihatku, meskipun mereka tahu apa yang terjadi dalam hidupku. Di antara kerumunan itu, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Siti Nurhaliza, atau biasa dipanggil Liza. Ia adalah teman sekelas waktu SD, tapi kami jarang berbicara karena aku lebih pendiam saat itu. "Ahmad, kamu masih ingat aku?" tanyanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk pelan. "Tentu saja, Liza. Kamu kan salah satu anak paling pintar di kelas." Liza tertawa kecil. "Waktu itu, kamu selalu diam saja di pojokan kelas. Aku sering penasaran, kenapa kamu begitu pendiam?" Aku tersenyum tipis, mencoba mengingat masa-masa itu. Mungkin karena aku lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Kami berbincang cukup lama, hingga akhirnya Liza bercerita bahwa ia sudah bercerai dari suaminya 2 tahun lalu. Mendengar ceritanya membuatku merasa sedikit lega, karena ternyata aku tidak sendirian dalam menghadapi ujian hidup seperti ini. "Kamu harus kuat, Ahmad," katanya dengan nada bijak. "Kehidupan ini memang penuh lika-liku, tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kamu hanya perlu sabar dan terus melangkah maju." Kata-kata Liza membuatku merasa lebih tenang. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa damai,
Seolah-olah aku bisa berbagi segala beban hidup dengannya tanpa takut dihakimi. Setelah acara reuni, aku dan Liza sering berkomunikasi. Kami saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, dan semakin lama, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Liza adalah wanita yang cerdas, baik hati, dan penuh pengertian. Ia tidak pernah menuntut banyak hal dariku, dan selalu mendukungku dalam segala keputusan yang aku ambil. Suatu hari, Liza mengajakku untuk jalan-jalan ke taman kota. Kami duduk di bangku taman, menikmati angin sore yang sejuk. Saat itu, aku memutuskan untuk membuka diri padanya. "Liza, aku ingin berterima kasih padamu," kataku pelan. "Sejak kita bertemu lagi, aku merasa hidupku lebih ringan. Kamu selalu ada untuk mendengarkanku, bahkan ketika aku merasa paling buruk." Liza tersenyum hangat. "Itu karena aku tahu bagaimana rasanya merasa kehilangan dan sendirian, Ahmad. Aku hanya ingin membantu." Aku menghela napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi apakah kamu mau menjadi bagian dari hidupku? Bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu." Liza terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku juga merasakan hal yang sama, Ahmad. Tapi kita harus perlahan-lahan. Ya, aku ingin kita membangun hubungan ini dengan dasar yang kuat." Aku tersenyum lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku. Liza bukan hanya seorang wanita yang baik, tapi juga seseorang yang bisa memahami perasaanku tanpa perlu banyak bicara. Sementara itu, kabar tentang Juleha mulai beredar di kalangan tetangga. Beberapa bulan setelah insiden di kamarnya bersama Pak Haji Soleh, hubungan mereka dikabarkan retak. Menurut cerita Bu Siti, Pak Haji Soleh akhirnya meninggalkan Juleha karena tidak tahan dengan sikapnya yang semakin tidak terkendali. Juleha sendiri tampaknya kesulitan untuk mempertahankan gaya hidup mewah yang selama ini ia impikan. Aku mendengar semua itu dari beberapa tetangga, tapi aku tidak pernah mencampuri urusannya lagi. Bagiku, Juleha sudah memilih jalannya sendiri, dan aku punya hidupku sendiri yang harus kujalani. Meski begitu, aku tetap berdoa agar ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Meskipun itu berarti ia harus melewati banyak ujian terlebih dahulu. Suatu hari, aku secara tidak sengaja bertemu Juleha di pasar tradisional. Ia tampak berbeda dari yang kuingat. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan pakaiannya tidak lagi semewah dulu. Ketika ia melihatku, matanya langsung melebar, tapi ia tidak menghindar. "Ahmad," katanya pelan, dengan nada yang terdengar seperti permintaan maaf. Aku tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. "Bagaimana kabarmu, Juleha?" Ia menghela napas panjang. Aku baik-baik saja. Kamu?" "Aku juga baik," jawabku singkat. Kami berdiri dalam diam selama beberapa detik, hingga akhirnya Juleha berkata, "Maafkan aku atas semua yang sudah kulakukan, Ahmad. Aku tahu aku salah, dan aku menyesalinya setiap hari." Aku menatapnya dengan tatapan penuh empati. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, Juleha. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan menjalani hidup dengan lebih baik. Juleha mengangguk pelan, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memandanginya dari kejauhan, merasa lega karena akhirnya ia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku dan Liza memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Kami tidak langsung menikah, tapi memilih untuk menjalani hubungan dengan langkah-langkah yang perlahan namun pasti. Liza mengajarkanku bahwa cinta tidak harus selalu tentang materi atau kemewahan, tapi tentang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku juga mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman lama. Aku sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan rasa dendam atau kekecewaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bangkit dari setiap kegagalan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Di hari ulang tahunku yang ke-35, aku duduk di ruang tamu bersama Liza, menikmati secangkir teh hangat. Aku memandangi foto-foto lama di dinding, termasuk foto pernikahanku dengan Juleha. Aku tidak lagi merasa sakit ketika melihatnya, karena aku tahu bahwa setiap bab dalam hidupku adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. "Terima kasih, Liza," kataku pelan. "Karena kamu, aku bisa menemukan cahaya di ujung terowongan." Liza tersenyum, lalu menggenggam tanganku erat. "Kita semua punya masa lalu,
Ahmad. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani masa depan dengan lebih baik. Aku mengangguk, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Meski perjalanan hidupku tidak selalu mulus, aku tahu bahwa ada cahaya di ujung terowongan, cahaya yang membimbingku menuju kebahagiaan sejati. Cerita ini berakhir dengan Ahmad yang akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan setelah melewati ujian berat dalam hidupnya. Meski pernikahannya dengan Juleha berakhir tragis, ia berhasil bangkit dari keterpurukan dan memulai hidup baru bersama Liza. Adapun Juleha, meski sempat terjebak dalam ambisi dan nafsu, akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari materi atau kemewahan, tapi dari cinta, pengertian, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.